PJ mata kuliahnya ini yang berempat sudah pada tahu kan kalau jadwal kuliahnya digeser ke jam 1. Sudah, Ibu. Udah ya, termasuk yang senior sudah dikasih tahu ya, Zahra. Iya, sudah, Ibu. Coba diingatkan kembali ini yang hadir baru Rangga. Nah, Dewi Sri Mulyani sudah hadir. Rangga belum 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 ini ya, belum standby ya. Siapa duluan yang presentasi di antara yang berempat itu? Saya, Ibu. Dewi, oke. Ini boleh langsung dimulai atau bagaimana, Ibu? Ya, silakan dimulai. Sebentar, yang tiga lagi sudah hadir belum? Sudah, Ibu. Rangga sudah standby, oke. Aisyah sudah. Saya sudah. Oke, udah semua ya. Baik, setelah Dewi siapa? Saya, Ibu. Aisyah, oke. Baik, silakan dimulai Dewi. Baik, Ibu izin share screen ya. Oke, apa layarnya sudah muncul, Bu? Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Ani dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Sri Mulia. Di sini untuk pemodelan kali ini saya akan memprediksi harga produsen cabai besar di Kabupaten Toba pada tahun 2025. Kemudian di sini ada daftar isi. Yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan pemodelan, dan juga manfaat penelitian. Dilanjut dengan pembahasan yaitu asumsi model, variabel pemodelan, prediksi untuk tahun 2025, dan juga optimasi nilai alfa. Kemudian ditutup dengan kesimpulan. Yang pertama di sini ada latar belakang yaitu cabai merah atau Capsicum annum L merupakan salah satu komoditas hortikultura strategis di Indonesia yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dan sebagai sumber pendapatan bagi petani. Permintaan yang tinggi terhadap cabai merah menjadikan komoditas yang sensitif terhadap fluktuasi harga yang dapat berdampak signifikan pada stabilitas ekonomi petani dan inflasi pangan nasional. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perubahan produksi ini, suatu pemodelan matematika yang mampu memprediksi produksi di masa yang akan datang. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi berdasarkan data yang ada adalah metode simple exponential smoothing. Kemudian ini yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu bagaimana memprediksi harga produsen cabai tahun 2025 menggunakan metode simple exponential smoothing. Dilanjut dengan berapa nilai error dari hasil prediksi yang dihitung menggunakan mape alfanya yaitu sama dengan 0,1 dan apakah hasil prediksi tersebut sudah akurat. Kemudian berapa nilai alfa optimal yang menghasilkan error terkecil dalam metode simple exponential smoothing. Adapun tujuan penelitian yang pertama yaitu mencari prediksi harga produsen cabai tahun 2025 menggunakan metode simple exponential smoothing. Kemudian mengukur tingkat keakuratan hasil prediksi dengan menghitung nilai MAPE, dilanjut dengan menentukan nilai parameter smoothing alpha optimal yang menghasilkan nilai tingkat error terkecil. Manfaat penelitiannya yaitu diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Toba dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan petani cabai merah. Penelitian ini juga bermanfaat bagi petani sebagai sumber informasi dalam menentukan waktu tanam dan strategi pemasaran yang lebih tepat, sehingga mendukung peningkatan pendapatan dan ketahanan ekonomi lokal. Dengan demikian, hasil penelitian ini berkontribusi dalam mewujudkan sistem pertanian yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan di Kabupaten Toba. Dan di sini ada data yang saya peroleh dari data Badan Pusat Statistik. Jadi data ini tuh ada
dua data. Yang pertama ada cabai besar dan juga cabai keriting, tapi saya hanya mengambil di bagian cabai besarnya saja untuk tahun 2020 sampai 2024. Nah, di sini selain itu ada asumsi model. Nah, data yang tadi saya sudah gunakan cocok dengan metode simple exponential smoothing karena data tersebut tanpa unsur musiman. Dan data ini itu diasumsikan memiliki tingkat keakuratan dan keandalan cukup tinggi. Dan dalam pemodelan ini tujuan prediksi 1 tahun ke depan karena data yang digunakan bersifat tahunan atau hanya satu data per tahun, maka dianggap tidak ada pola musiman yang perlu dipertimbangkan. Dari sini ada variabel pemodelan. Yang pertama ada T, yaitu waktu dalam satuan tahun, yaitu 2020 hingga 2024, dengan T sama dengan 1 untuk tahun 2020, hingga T sama dengan 4 untuk tahun 2024. Nah, AT di sini adalah nilai harga produsen cabai pada tahun ke T, untuk FT yaitu nilai hasil prediksi harga cabai pada tahun ke T, untuk alfanya itu parameter pelicin, alfanya itu tidak boleh kurang dari sama dengan nol atau lebih besar sama dengan satu, yang menentukan seberapa besar pengaruh data terbaru terhadap hasil prediksi. Nah, ini jumlah data N sama dengan 4 pada tahun 2020 tidak dihitung karena prediksi tidak dimulai dari tahun tersebut. Adapun pemodelan yang saya dapatkan yaitu di sini terdapat tahun 2020 hingga tahun 2025. Untuk tahun 2020 ini untuk menandakan tahun yang dimana dilambangkan dengan huruf T. Kemudian di sini ada A0 hingga A4 yang dimana A ini sebagai data aktual. Kenapa di sini tahun 2025 tidak ada A5? Karena untuk data aktualnya belum terdapat karena di sini kita akan mencari untuk nilai F-nya atau nilai prediksi untuk tahun 2025-nya. Kemudian ini rumus yang kita gunakan untuk FT plus 1 karena FT-nya itu adalah prediksi dan kita akan mencari prediksi untuk tahun selanjutnya, maka kita lambangkan dengan FT plus 1, yang dimana harga aktual tahun ini atau AT yang menandakan data aktualnya untuk nilainya itu bobotnya sama dengan alfa, yaitu maka alfanya dikali AT. Kemudian ditambah 1 min alfa itu karena harga prediksi sebelumnya adalah FT. Nah, untuk nilai alfanya nanti kita yang tadi sudah saya bilang alfanya itu harus lebih kecil sama dengan tidak boleh lebih kecil sama dengan 0. Sorry, alfanya itu lebih kecil sama dengan 0 dan lebih besar sama dengan 1, lebih besar sama dengan 1. Nah, jika alfanya mendekati 1, berarti kita lebih percaya pada tahun sekarang atau AT atau disebut dengan data aktual. Nah, jika alfanya mendekati 0, kita lebih percaya pada prediksi sebelumnya atau FT, yaitu prediksi pada tahun tersebut. Nah, jadi rumus ini tuh terjadi karena adanya kombinasi atau keyakinan antara apa yang benar-benar sudah terjadi atau AT atau dengan data aktual dengan apa yang akan terjadi atau FT, yaitu prediksi untuk tahun ke depan. Di sini ada rumus yang kita gunakan. Yang pertama untuk mencari prediksi di tahun 2025 yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu FT plus 1 adalah nilai prediksi untuk tahun berikutnya. Kemudian ada AT, data aktual harga produsen pada tahun ke T. Dilanjut dengan FT, yaitu nilai hasil prediksi untuk Dewi tahun ke T. pelan-pelan ya. Dan oke, Bu. Hmm. Dan untuk alfanya itu sama dengan parameter smoothing. Yang kita ambil adalah alfanya sama dengan 0,1. Di sini untuk mencari tingkat keakuratan. Kita menggunakan rumus MAPE karena mean absolute percentage error, yaitu perbedaan presentasi antara data aktual dan data yang diprediksi. Karena semakin kecil nilai MAPE, akan semakin baik kualitas model tersebut. Kemudian kita akan mencari prediksi. Nah, untuk rumus yang tadi, untuk mencari prediksi yang ini, kemudian untuk data aktual yang tahun 2020 itu 25.800.000, dan untuk prediksinya, karena untuk mencari prediksi itu menggunakan data sebelumnya, maka untuk prediksi tahun 2020 itu tidak ada, jadi kita tuliskan untuk sesuai data aktualnya saja. Nah, untuk tahun 2021, yaitu rumusnya tadi F2 sama dengan 0,1 yaitu alfa yang kita gunakan. Kemudian 1 min alfanya itu 0,9 karena tadi alfanya adalah kurang dari sama dengan 1, maka di sini 1 min alfanya 0,9. Nah, untuk 25.800.000 ini sebagai data aktual untuk tahun 2020.
Kemudian untuk FT-nya ini adalah prediksi untuk tahun 2020-nya. Lalu kita jumlahkan, yaitu menghasilkan 25.800.000. Dilanjut untuk tahun 2022, di sini kita menggunakan alfa yang sama 0,1 dan 0,9. Dan 30.400 ini adalah data aktual di tahun 2021. Kemudian 25.800 ini adalah prediksi di tahun 2021. Dan dilanjut hingga tahun 2025, yaitu 44 juta ini sebagai data aktual 2024. Nah, 29.346.600 ini untuk prediksi di tahun 2024. Kemudian didapat hasil prediksi harga produsen cabai di tahun 2025 yaitu sebesar Rp30.811.940 per 100 kilo. Nah, setelah kita eh, memprediksi harga produsen cabai di tahun 2025 tadi, kita di sini akan mengevaluasi sejauh mana hasil prediksi tersebut mendekati data aktual sebelumnya. Untuk menilai tingkat keakuratan model, kita lakukan perhitungan nilai error menggunakan MAPE. Ini rumus MAPE-nya, dan untuk N-nya sampai dengan 4. Nah, ini untuk nilai MAPE-nya, yaitu kita peroleh 29,140,15315%. Nah, untuk tingkat keakuratannya ini menggunakan alfa sama dengan 0,1 yang tadi kita gunakan untuk perhitungan manual. Nah, untuk hasil mappingnya itu 2,29 sekian. Nah, karena nilai itu di atas lebih besar di atas 20 atau lebih besar sama dengan 20, maka dinilai dengan kategori cukup akurat karena mappingnya ini lebih besar sama dengan 20. Kemudian kita harus mencari optimasi nilai alfa karena jika mappingnya ini lebih besar sama dengan 50, maka rumus yang tadi itu tidak bisa digunakan karena nilai hasilnya itu tidak akurat. Nah, di sini kita menggunakan Microsoft Excel fitur solvernya itu dan menghasilkan nilai alfanya yaitu 0,39820631 atau 0,4 dengan menghasilkan nilai error terkecil yaitu mappingnya sebesar 19,174 21744%, di mana jika hasilnya itu kurang dari 20, maka baik untuk tingkat keakuratannya dan nilai prediksi sorry, dan nilai prediksi terbaru untuk harga produsen di tahun 2025 adalah sebesar eh, 39.366.190 rupiah per 100 kilo. Dengan menggunakan parameter tersebut dapat memberikan hasil prediksi yang paling mendekati data aktual. Di sini ada yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, jadi kita dapat untuk rata-rata kesalahan prediksi sebesar 29,140,15315% terhadap nilai aktual yang termasuk dalam kategori tidak akurat karena sorry, bukan tidak akurat tapi cukup akurat karena lebih besar sama dengan 20. Nah, untuk nilai parameter optimalnya itu kita dapat sebesar alfa alfanya sama dengan 0,398206,310 dengan menghasilkan nilai error terkecil yaitu mapenya sebesar 19,174 21744%, di mana jika hasilnya itu kurang dari sama dengan 20, maka hasilnya itu cukup baik untuk tingkat keakuratannya. Maka hasil prediksi harga produsen cabai di Kabupaten Toba untuk tahun 2025 sebesar 39.366.190 rupiah per 100 kilo. Terakhir di sini ada daftar pustaka. Yang pertama di sini ada data yang kita ambil dari Badan Pusat Statistik di Kabupaten Toba. Kemudian di sini ada jurnal Murhalis 2007 tentang fluktuasi harga cabai merah keriting. Oke, Eh, sekian untuk presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan atau tambahan dari Bu Ani? Coba lihat daftar pustakanya barusan, Dewi. Dewi tadi bahas cabai merah besar ya. Tapi kok Iya, Ibu. ini yang Oh, diambil dari ini apa? ini Data. kemarin saya ngelihat ini tuh ada dia juga ngebahas tentang
cabai merah untuk keseluruhannya dan ini untuk bagian keritingnya aja kalau misalkan di jurnal yang bagian bawahnya, Bu. Terpakai ya. Iya. Kemudian coba slide sebelumnya. Indikator ya yang barusan. Eh, beda ya. Ini nih, oke. Ini. Indikator akurat dan tidak akuratnya itu kategorinya dari mana tuh? Lebih dari 20, kemudian kurang dari sama dengan 20. Indikatornya dari mana? Kategorinya, pengkategoriannya. Nah, itu tuh dari eh, si mapenya ini, Bu, dari rumus si mapenya. Tadi Karena, udah dicari. nah waktu itu saya nyari di rumus mapenya itu kayaknya di jurnal juga. Cuman, kayaknya saya belum mencantumkan jurnalnya, Bu, karena saya cuma mengambil rumusnya saja. Jadi maksud saya, kita kan mau menyimpulkan bahwa ini tuh akurat atau tidak. Tentunya ada standarnya kan. Di sini saya Mm-mm. lihat standarnya lebih dari sama dengan 20 itu tidak akurat. Kemudian kalau kurang dari sama dengan 20 akurat. Eh, nah, harusnya ini standar keakuratannya atau kategori keakuratannya harus dimunculkan. Karena saya lihat belum ada ya di makalah ataupun di PPT. Oke. Tiba-tiba aja bisa disimpulkan, oh ini kalau lebih dari sama dengan 20 itu tidak akurat. Padahal kategorinya belum dibuat kan di awal. Kemudian back. Nah, kenapa kita harus mencari optimasi nilai alfa? Kalau nilai alfa awalnya kan ini ada 0,1 kan ya, Dewi. 0,1 ini emang standarnya atau tadi saya lihat alfa kan bisa berkisar antara 0 sampai 1. Kalau di sini kenapa 0,1? Karena di sini awalnya itu saya mencoba untuk alfanya 0,1, kemudian kenapa kita cari optimasi nilai alfanya supaya apakah rumus yang tadi yang FT plus 1 itu eh, cocok untuk data kita, makanya kita cari nilai optimasinya dulu untuk, nah kemudian didapat nilai optimasi alfanya itu 0,3. Nah itu untuk hasilnya biar lebih akurat aja, Bu. Terus juga kalau misalkan nilai mapenya itu lebih dari 50, maka rumus yang tadi yang FT plus 1 itu tidak bisa digunakan. Seperti itu, Bu. Nah, MAPE yang lebih dari 50 itu standarnya dari mana? Ada teorinya juga. Iya, ada di jurnal itu, Bu, tapi saya nanti mungkin Nah, saya. tidak ditampilkan juga, saya juga bingung baca makalahnya. Ini sudah disimpulkan seperti itu, tapi standarnya nggak ada gitu. Teorinya mana? Apakah emang eh, 50 standarnya kategorinya sama juga seperti yang barusan? Apakah memang lebih dari sama dengan 20? Kenapa tiba-tiba bisa disimpulkan begitu? Nah, kemudian alfanya ini itu bisa diambil sembarang antara 0 sampai 1. Iya, untuk Nah, lalu kalau kita dapat alfa mencari yang yang awal. Tapi hmm, terputus suaranya. Apa Dewi? iya, Ibu. Mungkin Suaranya terputus saya itu gambarnya nggak ini. off cam dulu ya, Bu. Ah iya boleh. Ini kan alfanya 0,1. 0,1 itu boleh diambil sembarang saja dari interval 0 sampai 1 begitu. Betul, Ibu. Nah, kemudian nanti kan karena di situ kan masih memperkirakan dari kitanya, Bu. Kemudian makanya saya mencari nilai optimasinya dulu. Kemudian setelah kita dapat yang perkiraan kita, akhirnya kita harus mencari nilai optimasinya karena biar lebih akurat gitu nilai alfanya dan kemudian didapat 0,4 untuk nilai yang lebih akurat. 0,39 ini ya. Ya, tuh. Dari mana kita bisa simpulkan kalau 0,39 ini lebih akurat daripada 0,1? Karena nilai mapenya ini eh, tadi kan yang sebelumnya itu saya mendapatkan 50 ya. sorry, yang 0,1 itu kalau nggak salah bentar ya, Ibu. Nilai mapenya itu 29 ya, Bu. Maka ini cukup akurat karena ininya mapenya lebih dari sama dengan 20. Kemudian pas kita cari optimasi nilai alfanya itu kita mendapat 19 yang dimana turun kan, Bu. Jadi hasilnya itu lebih akurat kayak gitu. Jadi hasil prediksinya pun juga berubah.
kalau dia kurang dari sama 20 gitu, jadi lebih akurat. Ya, nah ada juga yang kurang dari 10 itu sangat akurat berarti. Nah, oke. Saran saya yang itu standar atau kategorinya itu harus dimasukkan di makalahnya ya, Dewi, Oke, siap Ibu. supaya kita bisa jelas nih mendefinisikan mana yang akurat dengan mana yang tidak. Nah, lalu coba lihat di rumus yang tadi, rumus yang awal tadi, yang dimodelkan, bukan mapenya sebelum ini. Halo, Dewi. Halo, Dewi. Masih ada di Zoom? Sepertinya terkendala jaringan, Ibu. Sebentar, Ibu, saya tanya dulu. Oke. Halo Ibu, apa kalau masuk suara saya? Ibu maaf, Ibu sepertinya belum on mic. Ya, sorry. Nah, yang ini maksud saya. Tadi bagaimana? Coba ulangi lagi. Saya belum terlalu paham. Oke, di sini eh sebentar, saya mau melihat. Model yang mau ditemukan itu kan yang ini ya, yang dibahas sekarang. Iya Ibu. Oke, coba ulangi lagi. Oke, jadi di sini eh, saya tulis T-nya. T-nya itu sebagai untuk mendatangkan tahun, yang dimana tahunnya itu Sebentar, 2000. A itu apa tadi? Data aktual ya? Iya Ibu. Oke, oke. Terus, Jadi di sini T-nya itu mendatangkan tahun, tahun 2020 hingga tahun 2025. Dan untuk A0 sehingga A4-nya itu kita tandakan dengan A sebagai data aktual, yang dimana kelima data ini sudah ada datanya di BPS yang kita dapatkan. Kemudian untuk tahun 2025 ini untuk mendadakan prediksi. Lalu kita tandakan dengan FT yang dimana prediksi untuk tahun. mm, Dan di sini untuk tahun 2020 tidak ada prediksinya karena tidak ada data sebelumnya. Yang dimana untuk mencari prediksi itu kita jumlahkan data sebelumnya dan dengan data prediksi selanjutnya ya. Nah, di sini kita berarti akan mencari nilai prediksi untuk tahun 2021 hingga tahun 2024 supaya F itu bisa apa tadi? mendapatkan nilai F prediksi itu untuk prediksi selanjutnya ya? ya Ibu, ini untuk mendapatkan prediksi. FT plus 1 itu baru prediksi untuk tahun selanjutnya. Oh, oke, oke. Nah, itu data aktual ya, oke. Berarti F prediksi untuk tahun selanjutnya itu alfa itu apa tadi? Alfa itu optimasi ya. Iya Ibu. Optimasi dikali dengan eh, data aktual. Optimasi menandai apa? Untuk tingkat kalkulatannya Ibu. Oke, oke, nyambung ya. Ditambah dengan satu dikurang. Kenapa harus satu kurang alfa? Karena kita ingin mencari harga prediksi sebelumnya juga Bu. Jadi bobotnya itu 1 min alfa. Bobot ya. Iya. Oke, oke. FT itu prediksi pada tahun 2024 berarti kalau FT-nya di sini. Kalau FT-nya apa di sini? FT Prediksi itu di tahun berapa? prediksi berarti eh kalau misalnya kita mencari prediksi 2021 berarti FT dari 2020. 2020. Iya. Oke, berarti data aktual kemudian ditambah dengan prediksinya.
Lalu ada kaitannya dengan optimasi. Kenapa, kira-kira kenapa kita perlu kalikan dengan alfa dan satu kurang alfa, Dewi? Karena kalau misalkan tidak eh, ada bobotnya itu Bu, kita menurut saya kurang apa ya, kurang akurat aja untuk mendapat hasil prediksinya gitu. Optimasi. Bentar. Optimasi itu menandai apa? Keakuratan. Ah, bentar. Dari 0 sampai 1 tadi ya. Iya, Ibu. Oke, oke lah. Baik, sebelumnya di slide sebelum ini, Nah, sebelum sebelum N buat apa? N itu tadi untuk mencari nilai MAPE-nya. N-nya sama Oh, dengan 4. bukan ke yang barusan ya? Bukan. Sebelumnya lagi. Ya, cukup dari saya. Ada dari mahasiswa ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada? Oh, tidak ada, dicukupkan saja. Silakan ditutup, Dewi. Oke, terima kasih untuk Bu Ani atas masukannya dan juga teman-teman. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya siapa? Saya izin share screen ya. Ya, Aisyah ya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ani dan teman-teman semua. Di sini saya Aisyah Ayu ingin mempresentasikan. Kurang keras suaranya Aisyah. Oh iya, oke. Kalau begini udah cukup belum, Bu? Masih kurang sih. Kalau nggak pakai Kalau gitu, earphone gimana? kalau gitu saya pindah device dulu sebentar buat berbicaranya. Oke. Kalau kayak kayak Nah, gini ini jelas. terdengar gak Ibu? Jelas-jelas. Oke. Di sini jadi judul yang saya buat itu adalah prediksi pertumbuhan penduduk wilayah DKI Jakarta menggunakan model eksponensial. Nah, untuk daftar isinya di sini ada pendahuluan, perancangan model, simulasi model, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pendahuluannya, latar belakang masalahnya, ini pertumbuhan penduduk suatu wilayah merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan kemajuan di wilayah tersebut. Jika terjadi lonjakan yang terlalu tinggi, banyak permasalahan yang bisa saja terjadi, seperti meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, kelaparan, dan dampak negatif lainnya. Maka dari itu, berdasarkan eh, data dari BPS, populasi penduduk Jakarta itu pada tahun 2019 sampai 2023 itu udah bisa mencapai lebih dari 10 juta. Nah, agar tidak terjadi lonjakan populasi yang bisa menyebabkan masalah yang tadi kita sebutkan, makanya dibutuhkan perencanaan untuk mengendalikan jumlah populasi. Oleh karena itu, kita perlu untuk memprediksi kemungkinan pertumbuhan penduduk di tahun-tahun yang akan datang. Berdasarkan latar belakang tersebut,
dapat diperoleh rumusan masalah dalam penelitian kali ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tren historis pertumbuhan penduduk DKI Jakarta pada tahun 2019 sampai 2023. Yang kedua, bagaimana model pertumbuhan eksponensial untuk memprediksi jumlah penduduk di wilayah DKI Jakarta. Yang ketiga, seberapa akurat model pertumbuhan eksponensial dalam memprediksi jumlah penduduk DKI Jakarta, khususnya jika dibandingkan dengan data aktual. Yang terakhir, bagaimana proyeksi pertumbuhan penduduk DKI Jakarta dalam 5 tahun ke depan menggunakan model eksponensial. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama untuk menganalisis data historis populasi penduduk di wilayah DKI Jakarta. Yang kedua, membuat model prediksi pertumbuhan penduduk menggunakan persamaan eksponensial. Yang ketiga, untuk mengevaluasi akurasi model dengan membandingkan data hasil prediksi terhadap data aktual menggunakan metode MAPE atau Mean Absolute Percentage Error. Yang terakhir, untuk memproyeksikan jumlah penduduk DKI Jakarta dalam 5 tahun ke depan menggunakan model eksponensial. Nah, manfaat penelitian yang dilakukan ini untuk memberikan bukti empiris tentang keefektifan model eksponensial dalam memprediksi pertumbuhan penduduk wilayah metropolitan DKI Jakarta yang memiliki dinamika pertumbuhan penduduk yang kompleks. Selanjutnya, menguji penggunaan MAPE sebagai alat ukur akurasi model eksponensial di wilayah dengan fluktuasi populasi tinggi akibat urbanisasi. Yang terakhir, menjadi referensi untuk studi lanjutan yang menggabungkan model eksponensial dengan variabel tambahan. Nah, kita masuk ke perancangan modelnya. Yang pertama ada asumsi model. Dalam merumuskan model untuk melihat pertumbuhan populasi penduduk, dibutuhkan hukum yang mempengaruhi populasi serta fakta eksperimental. Untuk penjelasannya, hukum kekekalan populasi itu, perubahan dari suatu populasi dalam periode tertentu dapat mengalami pertambahan yang disebabkan oleh banyaknya individu yang masuk, atau kelahiran dan imigrasi, dan juga dapat mengalami pengurangan yang disebabkan oleh banyaknya individu yang keluar, atau kematian dan emigrasi. Selanjutnya, untuk yang fakta eksperimental populasi, individu di dalam suatu populasi yang bereproduksi dan yang mati pada suatu periode waktu tertentu adalah konstan, karena hal tersebut dianggap sebagai fenomena alami. Kemudian, dari asumsi-asumsi tersebut, kita juga menggunakan asumsi dengan menetapkan laju kelahiran dan kematian yang bersifat kontinu dan konstan, tidak terdapat perbedaan gender dan usia, tidak ada time delay dalam proses pertumbuhan, serta tidak memperhatikan migrasi. Nah, selanjutnya berdasarkan asumsi yang telah dijelaskan, kita dapatkan rumus PT plus 1 sama dengan PT ditambah L dikurang M. Dengan PT plus 1 ini, banyaknya populasi penduduk DKI Jakarta pada periode waktu T plus 1 atau tahun selanjutnya. Terus PT ini banyak populasi penduduk DKI Jakarta pada periode waktu T atau periode saat itu. Ditambah L ini angka kelahiran di wilayah DKI Jakarta, dikurang M, angka kematian di wilayah DKI Jakarta. Selanjutnya dari sini kita bisa lihat perubahan P terhadap perubahan waktu T merupakan L min M. Jadi angka kelahiran dikurang angka kematian gitu. Nah, dari persamaan dua ini kita bisa dapatkan ini persamaan yang ketiga. DP per DT sama dengan L min M gitu. Nah, setelah itu ini saya kutip dari Stewart 2003, menyatakan bahwa perubahan populasi di suatu wilayah bergantung pada besarnya laju pertumbuhan populasi di wilayah tersebut. Maka dari asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa besarnya angka kelahiran juga dipengaruhi oleh besarnya laju kelahiran atau alfa. Dan besarnya angka kematian dipengaruhi oleh besarnya laju kematian atau beta. Sehingga dari asumsi si Stewart ini, pernyataan Stewart, kita bisa dapatkan L sama dengan alfa atau eh, besarnya laju kelahiran dikali dengan PT, populasi penduduk DKI Jakarta pada tahun saat itu.
Terus untuk M-nya, beta dikali PT. Penjelasannya sama kayak L yang tadi. Nah, setelah kita mensubstitusikan ini ke persamaan 3, persamaan yang ini, kita bisa dapatkan dP per dt sama dengan alfa PT min beta PT. Oke, jika laju pertumbuhan populasi dinyatakan dengan huruf R, maka R itu bisa kita dapatkan dari alfa min beta. Dan R merupakan konstan. Kalau misalnya kita bisa dapat R dari alfa min beta, berarti kalau misalnya yang persamaan 4 ini tadi kita ubah menjadi R, alfa dan betanya, kita bisa dapat persamaan yang kelima. dP per dt sama dengan R dikali PT. Dengan syarat PT lebih dari 0. Oke, diketahui persamaan 5 merupakan persamaan diferensial linear orde 1. Dengan menggunakan metode pemisahan variabel, kita bisa dapatkan PT sama dengan eksponensial RT plus C. Nah, di sini karena C ini adalah konstanta, maka EC juga konstanta. Jadi kalau misalnya EC kita misalkan dengan A, kita bisa dapat persamaan 6. Atau PT sama dengan AE R pangkat T. Kemudian untuk menentukan konstanta A, kita bisa mensubstitusikan T sama dengan 0 ke dalam persamaan. Maka bisa kita dapatkan P0 sama dengan AE pangkat R 0 dikali 0 sama dengan A. Karena kan pangkat 0 hasilnya 1, berarti P0 sama dengan A. Jadi, karena kita udah dapatkan P0 sama dengan A, berarti A ini mewakili banyaknya populasi penduduk pada awal tahun tersebut. Jadi, kalau kita substitusikan ke persamaan 6 ini, bisa kita dapatkan PT sama dengan P0 eksponensial R kali T. Dengan PT merupakan banyaknya populasi dalam waktu T, P0 banyaknya populasi saat T sama dengan 0 atau tahun awal, E itu bilangan Euler, R-nya laju pertumbuhan pada periode waktu tertentu, dan T-nya itu waktu. Nah, untuk simulasi modelnya, kita pakai data populasi penduduk wilayah DKI Jakarta tahun 2019 sampai 2023. Ini saya dapatkan dari BPS DKI Jakarta. Untuk jumlah penduduknya segini, pada 2019 itu dia mencapai 10.557.810. Terus, karena kita mulainya dari 2019, makanya 2019 ini kita anggap sebagai T0. Jadi, jumlah penduduk ini itu P0. Nah, kemudian akan dilakukan simulasi model yang sudah diperoleh dengan menggunakan data tersebut. Untuk nantinya di sini kan kita butuh R ya, tapi kita belum dapat nih R dari mana. Makanya kita butuh rumus R ini. Rumus R ini didapatkan dari penurunan persamaan 7 yang ini. Kalau kita turunkan, kita dapat R-nya itu ini. R itu dapat didapat dari ln PT per P0 per T. Terus setelah kita hitung, untuk tiap T sama dengan 1, 2, 3, 4, didapat R-nya segini pada tabel 2. Terus setelah itu kita substitusikan R yang sudah kita dapat ke persamaan 7. Sehingga kita memiliki 4 model yang berbeda. Nih, untuk model 1 dengan R saat T1, model 2 untuk R saat T2, model 3 untuk T sama dengan 3, model 4 untuk T sama dengan 4. Selanjutnya, karena kita udah dapat proyeksi data yang gak aktual deh, pokoknya yang data prediksi dari model-model yang kita udah punya, makanya kita perlu menguji model mana yang lebih akurat. Makanya kita pakai metode
MAPE. Metode MAPE ini rumusnya 1/n dikali sigma T sama dengan 1 hingga N, YT per Y bar T per YT mutlak dikali 100%. Nah, setelah kita hitung, MAPE-nya ini didapatkan segini. Untuk model 1, MAPE-nya itu 0,0038. Untuk MAPE 2, 0,0009. Untuk model 3, 0,0006. Untuk model 4, 0,0006. Nah, jika hasil MAPE kurang dari 10%, maka model tersebut kita anggap sangat akurat. Jika MAPE-nya berada di antara 10 hingga 20%, maka model tersebut sangat baik. Untuk MAPE di antara 21% hingga 50%, model tersebut masuk akal. Dan jika MAPE-nya lebih dari 50%, maka model tersebut dianggap tidak akurat. Dari tabel yang udah kita dapatkan, ini kita bisa lihat MAPE yang paling kecil itu adalah model 2 dengan MAPE kurang dari 10%, yaitu sebesar 0,00092228%. Berarti persamaan pada model 2 itu PT sama dengan 10.557.810 eksponensial pangkat 0,00225505 dikali T. Selanjutnya kita bisa memprediksi jumlah penduduk DKI Jakarta 5 tahun ke depan dengan menggunakan model eksponensial yang kedua. Ini hasil prediksi yang kita dapatkan. Jadi semuanya lebih dari 10 juta jiwa dan mengalami kenaikan terus. Kesimpulannya, dari penelitian yang sudah dilakukan, terbukti bahwa model eksponensial efektif untuk memprediksi pertumbuhan penduduk di wilayah DKI Jakarta dalam rentang waktu yang singkat dan dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. MAPE-nya kurang dari 10%. Terus setelah menghitung prediksi menggunakan model yang telah didapat, proyeksi menunjukkan populasi penduduk DKI Jakarta akan mencapai 10,7 juta jiwa pada tahun 2028 dengan laju pertumbuhan tahunan yang cukup stabil, yaitu sebesar 0,22%. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Oke. Sekian mungkin dari saya untuk Bu Ani atau teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Oke, saya dulu aja ya. Hmm, Tadi ada MAPE ya. MAPE ini untuk memprediksi keakuratannya gitu. Iya, Bu. Eh, Lalu Dewi Sri Mulia juga menggunakan cara yang sama ya. Kalau menurut Aisyah, perbedaan apa yang dibahas oleh Dewi sama Aisyah itu di mana? Eh, Kalau di sini sih model yang kami gunakan berbeda ya, Ibu. Ya, di modelnya beda. Maksudnya yang saya tanyakan yang MAPE tadi. Oh, kalau MAPE tadi, Dia tidak saya presentasi Dewi barusan. Yang tadi. kenapa Ibu? Apa bedanya dengan punya Aisyah? Dia kan juga melihat keakuratannya dengan menggunakan MAPE nih. Sebentar, saya mau bandingkan. Coba buka rumus MAPE-nya. Ini Ibu. Oh, sama aja ya. Nah, Dewi tadi kan menggunakan kategori eh, yang akurat itu yang mana lebih dari 20 ya, lebih dari sama dengan 20 atau yang kurang dari sama dengan 20? Saya yang kurang dari sama dengan 20, Bu. Kalau yang 10% ini Aisyah dalam kategori Saya apa? pakai ini. Sangat akurat ya. Iya, Nah, jadi sama komentar saya sama dengan yang punya Dewi tadi. Oh, ini ada standarnya ya. Jika MAPE di antara iya, 10 sampai Bu. 20, maka modal tersebut sangat baik. Oke, ini sumbernya dari mana, Aisyah?
Dari artikel acuan yang saya gunakan, ini saya bisa tunjukkan. Oke, kalau bisa buatkan Ini, sumbernya Bu. di sini gitu. Ah, iya. Kalau bisa, ini tuh dimasukkan ke dalam makalahnya ya. Ini ada Baik, di Ibu. makalah? Belum ada kan? Ini saya Ada. nambahinnya cuma kayak sitasi doang. Jadi kayak dalam kurung gini. Oh, jadi tabelnya belum dimasukkan ya? Soalnya saya cek Eng- belum ada. Iya, saya masukinnya nggak pakai tabel. Jadi deskriptif gitu. Untuk seluruh persentase atau cuma untuk 10 dan 20 saja? Untuk seluruh, Bu. Di sini. Di halaman berapa itu? Tidak nemu. Ini. Oke. Nanti di makalahnya sudah dibuatkan ini belum? Sumbernya dari mana? eh itu baru saya revisi semalam. Jadi belum diupload ke drive yang revisinya, Bu. Oke, oke. Baik. Coba back lagi. Kemana? Coba ke belakang-belakang terus. Lagi, lagi. Sebentar, ini nih, sebentar. Alfa itu konstanta perbandingan angka kelahiran. Nah, ini tadi di eh, substitusi kemana hingga dapat ini ke persamaan ketiga ya? Coba lihat persamaan Iya. tiganya. L angka kelahiran. Nah, coba lihat rumus awalnya ini Aisyah. P T tambah satu banyaknya populasi penduduk DKI Jakarta periode waktu T tambah satu. Nah, tadi saya lihat data yang diambil itu mulai dari tahun 2023 ke belakang 2024 belum masuk ya datanya. 2024 nggak ada, Ibu. Jadi itu ntar yang akan kita prediksi. Padahal ini kan udah 2025, nggak ada datanya di BPS. Nggak ada. Coba lihat datanya dari mana? Dari BPS. Klik linknya aja kalau bisa. Oh ya, bentar. Saya share baru. Oke. Kalau misalnya saya tunjukkan yang di Excel-nya gimana, Ibu? Kalau dari sini emang nggak ada ya? Bentar nih. Saya punya linknya. Bentar-bentar. Lupa. Ini, Ibu. Oh, sampai 2023 ya. Iya. Jadi yang diprediksi ini untuk tahun 2024 dan seterusnya. Iya, sampai 5 tahun. Oke. Coba buka lagi PPT-nya. Ini, Bu. Bentar, saya amati lagi ya. PT tambah satu banyaknya populasi penduduk DKI Jakarta pada periode waktu T tambah satu. Berarti ini untuk memprediksi tahun 2024 ya. Kemudian sama dengan PT. PT banyaknya populasi penduduk DKI Jakarta pada periode waktu T.
Oke, ditambah dengan L, angka kelahiran, dikurang dengan M, ya, masuk akal. Kemudian perubahan eh, P terhadap T ini, terhadap waktu, sama dengan L dikurang M. Ini laju perubahan penduduknya berarti ya. Iya, Bu. Oke, lanjut ke bawah, bawah. Udah, bawah lagi. Sebentar. Jika laju perubahan dengan jika laju pertumbuhan populasi dinyatakan dengan R, lambda dikurang beta sama dengan R. Lambdanya tadi apa? Eh, Ini coba yang konstanta laju angka pembanding angka kelahiran. kelahiran ya. Iya. Oke. Lambda dikurang beta sama dengan R. R merupakan konstanta. Oke. Terus dengan menggunakan metode pemisahan variabel. Nah, coba dari sini ke sini. Sudah belajar ini kan, PDE kan? Ini gimana nih caranya nih? Dari 5 ke bawah nih. Dari yang ini ya, Bu. Mm-mm. Hmm. Ini nanti jadi eh ininya ada len-nya. Nah, terus makanya untuk menghilangkan len-nya kita eksponensialkan. Jadi ntar dapat eksponensial RT plus C gitu. Diiniin dulu ya, kan pemisahan variabel nih. Jadi yang Hmm. ada P-nya kita pisahin ke sini, kita bawa ke sebelah kiri ya. Kemudian T-nya itu kita bawa ke kanan. Nah, kalau kita mau cari P, berarti ada yang kita integralkan nanti. Kemudian ada yang jadi ln hasil pengintegralannya. Kemudian yang sebelah kanan ini kan jadi eksponen. Ya sama kayak kita belajar PDE. Oke, ke bawah lagi. Oh, ini pemisahan konstantanya. Oke, udah cukup. Silakan ditutup, Aisyah. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ani dan teman-teman semua yang sudah memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa ada yang mau nanya nggak? Saya Oh iya, lupa tadi. ada yang mau nanya nggak teman? Tidak ada ya. Ini Ya, cukup silakan Ibu. ditutup Terima aja. kasih. Berikutnya siapa? Saya, Bu. Izin share screen ya, Bu. Oke, Rangga tentang apa, Rangga? Oke, Bu. Rangga tentang apa? Prediksi Oh, kenaikan jumlah. ini penumpang apa namanya penumpang kereta api gitu, Bu. Oke. Apakah sudah terlihat, Bu? Masih gelap. Sebelum ya. Dari, Bu. Ah, udah. Sudah, Ibu? Ya udah. Izin mulai, Bu. Hmm. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Um, Tuh. pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya gitu ya tentang cara memprediksi kenaikan jumlah penumpang kereta api Jabodetabek menggunakan metode compound annual growth rate gitu ya. Oke. Nah, untuk daftar isinya yaitu ada pendahuluan, terus perencanaan model matematikanya, terus juga simulasi model dan kesimpulan. Nah, untuk latar belakangnya, kenapa saya akhirnya memilih untuk memprediksi jumlah kenaikan salah satu transportasi gitu ya, yang dimana pada saat ini Indonesia menduduki kerutan 4 dunia gitu dengan populasi terbanyak setelah India dan Amerika Serikat gitu. Terus juga di Jakarta juga kepadatan penduduknya juga tinggi gitu dan menurut Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2022 padat penduduk Indonesia sampai ke 16.084 penduduk per kilometer perseginya dan itu eh, dengan angka segitu tuh
akan mengakibatkan ruang gerak yang akan semakin terbatas di DKI Jakarta gitu ya. Terus juga padat penduduk ini juga menjadi salah satu tantangan gitu untuk sektor transportasi karena em, apa ya, kalau misalnya di jalan tuh Jakarta identik dengan macet gitu kan. Makanya transportasi itu juga transportasi umum gitu ya. Itu menjadi apa ya, harus dibenahi gitu agar menarik minat dari penduduk di Jakarta gitu ya. Terus juga selanjutnya, nah dan dari sana saya mau ngambil salah satu transportasi umum gitu ya, yaitu kereta api gitu. Dan gimana cara menghitungnya? Kita memakai eh, compound annual growth rate ini. Dan mungkin langsung saja ke ininya. Oke, nah dari latar belakang tersebut ada rumusan masalah. Ya, satu lagi belum dimasukin Ibu. Oke, yang satu itu rata-rata pertumbuhan untuk penumpang kereta api dan juga bagaimana kita memodelkan dan memprediksi gitu jumlah penumpang kereta api Jabodetabek Jabodetabek pada tahun 2025 menggunakan model CAGR ini. Satu lagi Nah, apa untuk lagi? tujuan apa Ibu? Satu lagi apa? Di sini ada tiga. Oh, enggak. Sebenarnya sih model dan memprediksi ini harusnya tadi apa namanya dipisah. Itu Bu, biar nggak kepanjang. Oh. Model dan prediksi ya ini Hmm. bagian dua ini. Oke, dan tujuan penelitiannya adalah membangun modelnya, terus juga menentukan persentase dari pertumbuhan tahunan penumpang kereta api Jabodetabek dan juga memberikan angka prediksi gitu untuk penumpang tahun gitu ya kereta api Jabodetabek tahun 2025. Nah, untuk manfaatnya apa ya? Setelah ada penelitian ini, semoga bisa menjadi apa ya? Pertimbangan bagi pemerintah untuk menanggulangi permasalahan kemacetan di Jakarta ataupun Jabodetabek lah gitu. Untuk moda transportasi yang dalam hal ini adalah kereta api gitu. Agar bisa lebih meningkat lagi peminat untuk menggunakan transportasi umum dan apapun gitu ya bisa jadi di Transjakarta atau yang lainnya gitu. Biar kemacetan di Jakarta dan sekitarnya itu kurang gitu. Dan perancangan untuk model matematikanya di sini untuk model yang saya buat, yang saya pakai gitu ya, itu punya tiga asumsi model gitu. Yang pertama, pertumbuhannya itu bersifat konstan dan tidak fluktuatif. Yang kedua, itu mengasumsikan tidak ada kejadian besar yang akan mempengaruhi jumlah penumpang, kayak pandemi, krisis ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Dan ketiga, itu tidak mempertimbangkan tren melambat atau faktor musiman seperti hari raya, libur nasional, dan lain-lain. Nah, di sini kenapa akhirnya saya memilih untuk model ini? Yang pertama itu ada sederhana gitu dan mudah dipahami gitu. Dan juga menggambarkan pertumbuhan yang majemuk yang optimis. Dan optimis maksud dari optimis ini adalah eh, apa ya? Kita akan membuat persentase yang kita ambil dari tahun sebelumnya akan dipakai untuk jadi di tahun berikutnya gitu. Jadi karena asumsi-asumsi tadi yang udah ada tiga itu kita udah asumsikan untuk model ini, maka kita bisa pakai untuk pertumbuhan majemuk yang akan optimis di tahun berikutnya dan juga terus cocok untuk perbandingan. Jadi perbandingannya itu em, misal sama sih kayak yang di nomor 5 nih dapat digunakan di berbagai bidang. Karena untuk bidang lainnya gitu, misalnya tuh kayak investasi gitu. Jadi melihat ini nih naiknya itu optimis atau enggak. Nah, terus hal-hal yang perlu diperhatikan adalah nilai optimis tadi dan juga banyak menghiraukan hal-hal eksternal yang mengakibatkan fluktuasi. Jadi kayak model ini tuh dipakai untuk sesuai kebutuhan aja gitu, bukan apa ya, untuk keakuratannya mungkin tidak di apa ya, tidak disarankan gitu untuk memakai model ini. Jadi kayak dapat angka kasarnya lah untuk di tahun berikutnya. Nah, untuk variabel-variabelnya di sini ada V awal, V akhir gitu ya. Dan ini kayak jumlah penumpang di tahun pertama dan di jumlah penumpang di tahun terakhirnya. Dan untuk N ini adalah jumlah tahun dan R ini adalah rata-rata pertumbuhan tahunan atau si CAGR-nya. Jadi kita akan mencari si rata-rata pertumbuhan tahunan ini. Nah, kenapa saya akan memilih model ini juga gara-gara di mata kuliah lain di Kapita Selekta ada
eh, apa ya, bunga majemuk gitu kan. Nah, di sini saya juga cari-cari juga, akhirnya ada nemu ini fungsi eksponensial pertumbuhan majemuk dengan rumusnya ini. Jadi V awal sama dengan V akhir sama dengan V awal dikali satu ditambah R pangkat N. Lalu kita kan akan mencari si pertumbuhannya ya, yaitu si R-nya tadi kan. Jadi kita ubah menjadi R sama dengan gitu. Jadinya di sini dapat si R ini sama dengan V akhir per V awal pangkat N per satu dikurang satu gitu. Maka model ini yang akan kita gunakan untuk rata-rata pertumbuhan penumpang per tahunnya. Nah, sebagai contohnya gitu untuk fungsi eksponensial yang tadi yang di awal gitu ya, kayak kita menabung di bank sebesar 1.000 dengan bunga 10% per tahun, berapakah uang yang kita miliki setelah 5 tahun gitu kan? Nah, ini kita punya informasinya V awal, V akhir dan V awalnya itu 1.000 untuk pertumbuhan per tahunnya kan ini nih 10%, terus untuk 5 tahun gitu kan. Jadi, nah ini eh, untuk apa namanya? Perhitungannya setelah 1 tahun. Dari mana sih asal dari rumus yang tadi gitu ya? Itu kan sama aja kayak nilai awalnya, terus ditambah nilai bunganya kan, kayak yang ini. Nilai bunganya itu kan 10% per 100 dikali 1.000, yaitu kan 100 gitu. Terus ditambah sama nilai awal. Nilai awalnya kan 1.000, jadinya 1.100 kan jadi. Nah, ini untuk penggunaan modelnya CV0 ini kan tadi adalah uang awalnya kan. Dan untuk yang dalam kurung ini, 1 ditambah R di pangkat N ini, itu adalah si pertumbuhannya gitu. Terus kenapa ada angka 1 di sini? Nah, itu satu itu adalah mengartikan uang awalnya gitu kan. Karena kita kan harus menambahkan si uang awalnya itu kan. Gitu. Terus, nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, setelah 5 tahun kita pakai rumus ini, jadinya 1.610 untuk eh, jumlah di 5 tahun berikutnya gitu kan. Nah, oke, dari situ kan, tadi kan kita udah dapat modelnya juga, si R-nya itu. Nah, kita punya data. Saya ambil dari BPS tahun 2025. Nah, ini untuk 5 tahun ke belakang, dari tahun 2020 sampai 2024, dengan jumlahnya ini, kita bisa lihat di sini, ini untuk di tahun 2020 sama 2021 itu kan dia menurun ya. Nah, itu karena kan ada COVID kan. Nah, tadi asumsi, asumsi di awal adalah kita tidak menghiraukan si COVID-19 ini. Jadinya eh, karena juga itu kan kayak suatu hal yang kayak jarang terjadi gitu ya. Jadi kita mengambil anggaplah kita akan eh, bertumbuh terus si penumpangnya itu dan menurut yang tadi presentasi sebelumnya juga kan penumpang apa namanya, populasi di Jakarta itu kan selalu naik gitu kan. Maka saya mengartikan, oh berarti penumpang juga bakal naik terus sih kayak gitu. Nah, dari data yang tadi kita punya, kita dapat V awal sama V akhirnya kan, yaitu si 154.591 dan si V akhirnya itu adalah 300.028.154. Dengan N-nya itu adalah si 2024 dikurang 2020, yaitu N-nya 4. Lalu kita substitusikan ke rumus yang awal tadi yang si R. Jadi si V awal V akhir per V awal dipangkat 1/4 dikurang satu. Jadi kita dapatlah di sini setelah dihitung menjadi kita bulatkan gitu ya. Jadinya R itu sama dengan 0,27 2070. Jadi kita ubah menjadi dalam bentuk persen jadinya 20,70%. Nah, ini adalah laju pertumbuhan penumpang tahun si kereta api Jabodetabek. Nah, karena kita udah punya laju pertumbuhannya, maka kita pakai si rumus yang awal lagi, yang fungsi eksponensial pertumbuhan majemuk. Tapi untuk 1 tahun gitu kan. Berarti kan kita punya CV awalnya ini adalah kita pakai yang tahun 2024-nya. Ini si 300.028 dan R-nya tadi kita udah dapat 20,70% dan si N-nya adalah satu gitu kan. Nah, setelah dihitung kita bakal eh, eh, mendapat angka prediksi gitu ya untuk jumlah penumpang kereta api Jabodetabek pada tahun 2005 adalah 396.081 penumpang kayak gitu. Nah, untuk kesimpulan presentasinya
tadi kan kita udah dapat modelnya gitu juga. Udah dapat modelnya, terus juga kita dapat angka prediksinya, prediksi kasar gitu ya untuk si tahun 2020, tahun 2025 dan juga laju pertumbuhannya itu 20,70%. Nah, model ini punya kekurangan karena harus mengasumsikan bahwa laju pertumbuhannya itu harus selalu konstan dan tidak fluktuatif atau ada penurunan yang jauh banget gitu. Jadi yang kayak di asumsi-asumsi awal gitu kan. Dan juga hasil yang didapatkan ialah angka prediksi kasar dan tidak menghiraukan faktor-faktor eksternal lain gitu. Terus juga maka ini eh, menjadi dapat menjadi informasi yang penting gitu untuk pemerintah supaya mempersiapkan moda transportasi dalam hal ini adalah kereta api pada Jabodetabek untuk memperbaiki kualitas transportasi yang ada guna memberikan pengalaman yang baik untuk para penggunanya. Dan juga di sini ada daftar pustaka yang saya pakai yaitu BPS untuk datanya dan ini untuk pengaruh pertumbuhan jalanan dan kemacetannya lah kayak gitu. Mungkin itu aja yang saya bisa saya sampaikan. Apakah ada tambahan dari Mu? Mau nanya, Oke. coba lihat modelnya tadi. eh, Mu. Modelnya ya. Nah, mm, ini dari apa ya? Matematika keuangan ya? iya, saya mikirnya kayak pasti tumbuh kan gitu, orang penumpang itu. Jadi saya pakai ini. Oh, yang dianalogikan dengan kasus ini seperti itu ya, Rangga ya. Iya, Ibu. Kalau di matematika keuangan itu, ini untuk mencari apa? Eh untuk mencari kayak tadi di yang ini, contoh soalnya nih, yang untuk bunga ini. Gimana tadi? Oh iya, ya. Bunga Yang majemuk ini, Bu. atau bunga tunggal ini? Bunga majemuk, Ibu. Majemuk. Hmm, oke, oke. Balik ke sini. Kenapa bisa jadi seperti ini nih? Proses dari eh, awalnya mendapatkan V akhir sama dengan V awal dikali dengan satu tambah R Iya. pangkat N. Tadi saya lihat Rangga menjelaskan juga, tapi di bagian soalnya. Coba jelaskan di sini. Oh, yang di sini. Oke. Jadi Maksudnya, biar supaya kenapa jadi si bisa, R sama dengan itu ya, Bu. kenapa bisa jadi Oh, seperti ini nih? Kalau dari sini sampai ke ini, oke ya, oke. oke, oke. Yang mau Rangga modelkan itu sebenarnya kan yang ini nih, R kan. Si R-nya. Tapi kan maksud saya ini tuh juga harus kita juga harus paham nih ini apaan gitu. Kenapa Oh bisa iya, jadi iya. seperti ini? Ya, Oke. silakan. Untuk runutan jadi R sama dengan itu kita pindahkan ruas ini si V awal ini ke kiri gitu kan karena kita kita Oke, bakal itu mencari itu si udah paham. Maksudnya ah yang ah, ini nih, yang mana Bu? apa bisa muncul V akhir sama dengan V awal? Maknanya apa ini nih? V akhir sama dengan V awal dikali dengan yang ada di kursor Rangga ini loh. Oh ini Bu, Bukan, di sini. Yang ini kursor ini saya ya? Sorry, sorry. Yang ini nih. Yang ini, bentar. Saya, gimana sih caranya? Yang di atas itu loh. Ini nih. oh ini, oh Nah, yang ya. ini, oh oke oke. Jadi untuk si 1 + R di pangkat N ini itu Kan, untuk sini. V akhir, jelaskan dulu. V akhir itu oh apa? V awal oh itu ya, ya apa? sorry. Oke. Kalau V akhir itu kita akan mencari kalau di dalam konteksnya yang bunga majemuk gitu ya, keuangan matematika keuangan, V akhir ini jadi tabungan setelah berapa tahun gitu. Oh, Nah, oke. ya, jadi Udah termasuk eh bunganya ya? iya sudah termasuk bunganya karena misal biasanya kan ada bunganya berapa persen per tahun gitu kan. Nah, untuk terus V awal ini adalah bunga yang ditabung, sorry, uang yang ditabung di Hmm. banknya, uang awal gitu kan. Nah, Hmm. untuk yang 1 + R pangkat N ini itu adalah tumbuhan si bunganya tahunnya gitu. Nah, kalau dibawa ke masalah ini, jadinya Nah, gimana? kalau tadi kan untuk pertama kan kita tadi nyari si R dulu kan, nyari lajunya kan. Nah, akhirnya kita bakal make si fungsi eksponensial ini lagi kan. Apa namanya?
pada saat kita memprediksi si jumlah penumpangnya gitu. Nah, untuk V akhir ini itu adalah si jumlah penumpang pada tahun 2025. Dan terus tadi kita juga pakai CV awal ini, makainya di tahun 2024, V Berarti awalnya. V sebelumnya. Iya, V sebelumnya. Terus untuk si 1 plus R pangkat N ini, dia si kenaikannya dari tahun 2024 sampai 2025. Si R-nya tadi kita udah dapat 20,70% dengan asumsi kita dapat itu dari di tahun berikut sebelum-sebelumnya, dari tahun 2020 sampai 2024, rata-rata pertumbuhannya adalah di 20,70%. Gitu, Ibu. N tadi apa Rangga? N-nya tahun berjalan atau gimana? N. R-nya, N, N, R-nya kan N, gimana, Ibu? N. Nano N N. apa? Oh iya, N itu si selisih tahunnya yang ingin kita cari gitu. Kalau misalnya dari tahun 2024 ke 2025 kita nyarinya prediksi di tahun 2025, maka kan itu kan 1 tahun ya, Bu. Berarti N-nya 1. Jadi si N ini adalah tahunnya. Sebenarnya sih yang di V akhir ini bisa diganti N juga sih. Eh, enggak juga sih. Gimana sih maksudnya? Oh, Hmm. N+1 lah, N+1 gitu. Paling. Nah, soalnya di sini di tabel tabel pemodelan ini coba lihat itu sebentar 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 ya saya buka Oke. dulu. Nah, coba balik lagi ke yang tadi. M tadi, ini saya lihat di makalahnya adalah jumlah tahun. Harusnya apa? Oh iya, harusnya selisih tahunnya sih, Bu, yang dicari. Selisih tahun. Berarti kalau Iya. misalnya kita mencari, bentar, selisih tahunnya dari tahun, misalnya kita mau mencari jumlah penumpang pada tahun 2025 nih, maka N Mm-mm. itu sama dengan apa? Tahun 2025, misal kita dari tahun 2024 gitu, Bu. Untuk V awalnya gitu. Jadi antara si V awal sama V akhirnya sih, Bu. Si N ini Berarti pengurangannya. N-nya apa? Satu. Iya, kalau misalnya 2024 ke 2025 ya 1. Oh, berarti nanti di makalahnya, ini tolong diperbaiki ya, enggak ya? Iya, Ibu. Bukan jumlah tahun, tapi selisihnya. Iya, Ibu. Kemudian R rata-rata pertumbuhan tahunan. Oke. Berapa dapatnya R-nya? R-nya Untuk tadi 20,70 coba persen, lihat Ibu. ininya. Ini, Bu. Oke. Ini tidak cuma sampai di sini saja ya. Melihat laju pertumbuhan, tidak menggunakan, tidak untuk melihat. Kalau dua model yang sebelumnya kan mau melihat ini juga tingkat keakuratan Uratannya, Bu. ya. Iya, Ibu. Nah, Nggak ini sampai di sana ya. iya saya belum sampai sana sih, Ibu. Hmm. Oke, baiklah. Ini berarti baru data kasarnya ya. Coba lihat datanya Iya, tadi, Rangga. datanya ini, Bu. Diambil dari tahun 2020. Nah, menurut Rangga, eh, Mm-mm. sebenarnya ini kan dipakai untuk permasalahan di matematika keuangan ya, khususnya untuk Mm-mm. menentukan bunga majemuk Bunga. tadi. Iya. Kami juga, sama saya ya kapita selektanya. Bukan ya? Oh, Emang bukan, kan Ibu. lagi bahas Sama itu. Bu Asri, Bu. Oh, sorry. Oh, Sama Bu di kelas 11 Ola. itu ya. Saya ya, baik. Eh, menurut Rangga, kalau kita pakai analogi itu ke sini, eh, itu masih ini nggak ya, masih akurat nggak, masih bisa kita pakai nggak menurut Rangga? Masalahnya Oh, itu analog nggak?
Maksudnya keakuratannya Ibu. Bukan masalah matematika keuangan, lalu kita Mm-mm. bawa untuk ke masalah untuk memprediksi apa nih tadi? Hmm. Prediksi Memprediksi jumlah penumpang gitu Bu. jumlah penumpang. Iya. Eh, Em, Gimana kalau analoginya? kalau Cocok menurut saya tidak? sih apa Ibu? Cocok tidak analogi yang kita gunakan tuh dari masalah Em, ini? kalau kalau saya mikirnya gini sih Bu. Karena kan kalau bunga itu kan maksudnya tahun dia kan juga tetap gitu Bu. Kalau misalnya yang ada di bank keuangan lah, anggaplah Mm-mm. bank keuangan. Dalam matematika keuangan itu kan bunganya tetap. Nah, memang kalau misalnya kita pakai untuk memprediksi jumlah penumpang itu eh, yang tadi udah di cantumin juga di sini, memang datanya akan terlalu apa ya? Kayak memukul rata gitu loh dari tahun sebelum-sebelumnya ke tahun berikutnya gitu. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari data yang di sini itu kenaikannya kan nggak selalu sama gitu 20% juga gitu. Menurut saya sih itu sih Bu. Tapi Kan? tapi kenapa masih bisa? Kalau menurut saya masih bisa gitu Bu untuk dipakai karena untuk melihat angka kasarnya gitu Bu. Hmm, oke, Untuk ini setidaknya ada prediksi lah untuk di tahun berikutnya gitu Bu. tidak mendekati ya. Soalnya kalau pada bunga majemuk itu kan dia tiap tahun kan bunganya berubah juga kan sesuai dengan bunga Iya sesuai dengan jumlah bunga penumpangnya. penumpangnya itu. Mm. Ini juga berarti terkait juga dengan jumlah penumpang tahun sebelumnya berarti kan? Iya Nah, kenapa? Iya sih, ini soalnya angkanya seperti tahun 2021 tuh kan jauh jaraknya itu turun iya turun. Mm. selisihnya jauh. Iya, itu kan juga karena apa ya, yang nggak akan, yang kejadian berulang itu kan bakal kecil gitu ya, bukan gara-gara pandemi kan ini. Jadinya berkurang kan. Kalau misalnya di 2019 itu juga saya ngelihat datanya juga di angkanya itu ada di 300-an ribu juga gitu Bu. Jadi eh, apa ya, makanya saya asumsikan bahwa si model ini itu nggak apa ya, nggak pengaruh gitu oleh faktor-faktor eksternal lain gitu kayak pandemi dan segala Sudah macamnya gitu Bu. diasumsikan kan yang ini kondisi Udah, seperti ini. udah. Oke, Saya udah cantumkan asumsinya tadi Bu. oke, Ini Bu. oke. Jadi nanti apa namanya tuh di modelnya tolong ditambahkan penjelasannya ya sebelum masuk ke R. Kalau R kan gampang tuh karena kita turunkan dari rumus V Hmm. awal V akhir. Iya, Itu gampang. Nah, cuman mendapatkan V akhirnya yang ini ya Bu. ini Oh, oke oke. ada penjelasannya nih bagaimana Hmm, ya. oke Bu. Cuma yang ini kan Bu yang tadi ini kan Ya, yang ya. si akhir itu apa? Terus juga tadi apa namanya? N-nya. N-nya juga. Oke Bu. Oke, baik. Dari saya cukup. Kalau ada mahasiswa yang mau bertanya silakan. Ada pertanyaan dari mahasiswa? Dari Tidak? yang lain apakah ada pertanyaan? Oke, Tidak ada sepertinya Ibu. oke. Nggak apa-apa. Oke. Ditutup. Oke, terima kasih Bu Ani dan teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya. Baik, izin share screen, Ibu. Ya, Apakah terlihat, Ibu? oh sorry, saya masih mute ya. Silakan Mas Reni. Baik, izin memulai, Ibu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat, Ibu Ani selaku dosen pengampu mata kuliah pemodelan matematika dan teman-teman yang saya banggakan. Pada siang hari ini saya
izin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pemodelan Ritme Pembakaran Kalori Setiap Menit Selama Berlari dengan Pendekatan MET atau Metabolic Equivalent of Task. Oke. Latar belakang dari pemodelan ini yaitu meningkatnya fenomena obesitas di Indonesia dengan prevalensi mencapai 21,8 pada orang dewasa menurut Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2018. Itu disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kalori yang dikonsumsi dan dibakar. Aktivitas fisik seperti berlari efektif dalam membakar kalori karena intensitasnya yang tinggi, menurut Harvard Medical School pada tahun 2021, dan semakin populer di Indonesia melalui berbagai komunitas dan event lari. Untuk menghitung pembakaran kalori secara akurat, digunakan pendekatan Metabolic Equivalent of Task atau yang disingkat dengan MET, yaitu satuan fisiologis yang membandingkan intensitas aktivitas dengan kondisi istirahat, yang dikemukakan oleh Ainsworth dan yang lain pada tahun 2011. Dalam makalah ini, metode MET dimanfaatkan untuk memodelkan ritme pembakaran kalori setiap menit selama berlari sebagai upaya mendukung pengelolaan berat badan yang lebih presisi dan berbasis data. Oke, rumusan masalah yang terbentuk dari makalah ini yang pertama, bagaimana model matematika ritme pembakaran kalori setiap menit selama berlari dapat dikembangkan menggunakan pendekatan MET dengan mempertimbangkan kecepatan berlari dan berat badan individu. Yang kedua, seberapa besar variasi ritme pembakaran kalori dapat diprediksi setiap menit selama sesi berlari dengan kecepatan yang bervariasi menggunakan model berbasis MET. Tujuan pemodelannya, yang pertama mengembangkan model matematika yang dapat memperkirakan ritme pembakaran kalori setiap menit selama aktivitas berlari berdasarkan pendekatan MET dengan input utama yaitu kecepatan berlari dan berat badan individu. Yang kedua, menganalisis dan memvisualisasikan perubahan ritme pembakaran kalori dari menit ke menit selama simulasi sesi berlari dengan variasi kecepatan. Oke, manfaat dari pemodelan ini saya bagi menjadi 3, yaitu bagi individu, bagi pelatih dan profesional kesehatan, dan bagi pengembang ilmu pengetahuan. Bagi individu, model ini menyediakan alat yang lebih akurat dan dinamis untuk memperkirakan pengeluaran kalori dan meningkatkan pemahaman tentang pengaruh perubahan kecepatan. Maaf Ibu, di sini ada yang kurang. Pengaruh perubahan kecepatan terhadap pembakaran kalori. Dan bagi pelatih dan profesional kesehatan, model ini dapat membantu edukasi klien tentang intensitas lari dan pembakaran kalori, serta berguna dalam penelitian efektivitas pembakaran, serta berguna dalam penelitian efektivitas intervensi latihan. Dan bagi pengembang ilmu pengetahuan, pemodelan ini mengembangkan dan memvalidasi model matematika yang lebih rinci tentang fisiologi pembakaran kalori, menyediakan landasan untuk penelitian lanjutan terkait faktor-faktor lain yang memengaruhi pembakaran kalori, dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang respon metabolik tubuh terhadap aktivitas fisik. Oke, selanjutnya kita masuk ke asumsi model. Pendekatan yang akan digunakan adalah konsep metabolic equivalent of task atau MET, di mana MET adalah rasio tingkat metabolisme kerja seseorang yang relatif terhadap tingkat metabolisme istirahatnya. Berbagai aktivitas fisik memiliki nilai MET yang berbeda dan nilai MET untuk berlari juga bervariasi. Itu berdasarkan kepada kecepatan berlarinya. Menghitung rata-rata ritme pembakaran kalori menggunakan nilai MET terbentuk berdasarkan prinsip fisiologis yang menghubungkan intensitas aktivitas dengan konsumsi oksigen serta pengeluaran energi. Satu MET itu didefinisikan sebagai tingkat metabolisme istirahat yang sama dengan konsumsi oksigen sekitar 3,5 mili per kilogram per menit, menurut Roberts and Roberts pada tahun 2000. Dan ketika seorang berlari dengan intensitas tertentu, nilai MET yang sesuai nilai MET menunjukkan beberapa kali lipat lebih tinggi dari metabolisme istirahatnya. Hal ini dikemukakan dari Ainsworth dan yang lain pada tahun 2011. Selain itu, konsumsi oksigen selama aktivitas yang biasa disebut dengan VO2 ini akan dihitung sebagai
MIT dikali dengan 3,5 mili per kilogram per menit. Dan dikalikan dengan berat badan yang nanti disimbolkan dengan W. Selain itu, setiap liter oksigen yang dikonsumsi akan membakar sekitar 5 kalori. Hal ini merujuk kepada pernyataan ISSA pada tahun 2022. Oke, kita masuk ke variabel pemodelan. Variabel-variabel yang akan digunakan pada pemodelan ini, yang pertama C besar, yang menyatakan total kalori yang terbakar, R bar, yang menyatakan ritme pembakaran kalori rata-rata dalam kalori per menit, RT menyatakan ritme pembakaran kalori sesaat, D kecil menyatakan jarak tempuh berlari, T kecil menyatakan durasi berlari dalam menit, V bar menyatakan rata-rata kecepatan berlari dalam kilometer per jam, dan W adalah berat dalam kilogram. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, menghitung rata-rata ritme pembakaran kalori menggunakan nilai MIT terbentuk berdasarkan prinsip fisiologis yang menghubungkan intensitas aktivitas dengan konsumsi oksigen, serta pengeluaran energi. Satu MIT itu sama dengan tingkat metabolisme istirahat yang setara dengan konsumsi oksigen sekitar 3,5 mili per kilogram per menit. Oke, kita masuk ke pemodelan matematika. Yang pertama, untuk mendapatkan konsumsi oksigen absolut selama olahraga atau VO2 dalam mili per kilogram per menit, kita bisa mengalihkan nilai MIT dengan VO2 saat istirahat. Nah, VO2 saat istirahat itu tadi dikemukakan sebelumnya dikemukakan sebelumnya itu sekitar 3,5 mili per kilogram per menit. Jadi VO2 dalam mili per kilogram per menit itu sama dengan nilai MIT dikali 3,5. Selanjutnya, untuk mendapatkan total oksigen yang dikonsumsi per menit, kita dapat mengalihkan dengan berat badan yang tadi disimbolkan dengan W kecil, di mana berat badan itu satuannya adalah kilogram. Jadi total VO2 dalam mili per menit itu sama dengan nilai MIT dikali 3,5 dikali dengan W. Nah, di sini total VO2-nya itu kenapa dalam mili per menit, kilogramnya itu hilang karena kita kalikan dengan berat badan, yaitu satuannya kilogram. Jadi kilogramnya hilang. Jadi total VO2 itu dalam mili per menit sama dengan MIT dikali 3,5 dikali W. Selanjutnya, dengan kita akan mengonversi mili ke liter, di mana 1 liter itu sama dengan 1000 mili. Maka total VO2 dalam liter per menit itu sama dengan nilai MIT dikali dengan 3,5 dikali dengan berat badan per 1000. Selanjutnya, konversi liter oksigen dikonsumsi per menit menjadi kalori yang dibakar per menit menggunakan faktor konversi itu 5 kalori per liter oksigen. Maka didapat formulasi pembakaran kalori rata-rata yaitu R bar sama dengan nilai MIT dikali dengan 3,5 dikali W per 1000 dikali 5 kalori. Ini dikali 5 kalori karena dengan pernyataan yang sebelumnya juga bahwa dalam setiap tubuh mengkonsumsi 1 liter oksigen itu akan membakar 5 kalori. Nah, jadi R bar di sini didapat MIT dikali dengan 3,5 dikali dengan W per 200. Oke, yang selanjutnya kita akan mencari total kalori terbakar yang dinotasikan dengan C besar. Ini dapat dihitung dengan mengalihkan ritme pembakaran kalori rata-rata dengan durasi berlari atau T kecil, di mana durasinya itu dalam menit. Maka didapat C besar sama dengan R bar dikali dengan T. Nah, C tadi kita sudah dapat nilai MIT dikali dengan 3,5 dikali W per 100 dikali T. Nah, selanjutnya di sini kita karena jarak berlari itu bisa kita dapat dari kecepatan rata-rata dikali waktu, maka kecepatan juga bisa kita dapat dari jarak dibagi dengan waktu, di mana V-nya itu atau itu dalam kilometer per jam. Maka total kalori dapat diekspresikan juga dengan C besar sama dengan
nilai MIT dikali 3,5 dikali W per 200 dikali dengan D per fiber dikali 60. Nah, di sini dikali 60 karena kecepatannya itu kan dalam kilometer per jam. Jadi, kita mau mengubah menjadi menit dalam menit. Jadi, kita kali dengan 60. Selanjutnya, jika diasumsikan MIT fiber itu merupakan fungsi nilai MIT dari kecepatan rata-rata, maka rumus kalori total itu sama dengan nilai MIT fiber dikali dengan 3,5 dikali W per 200 dikali D per fiber dikali 60. Nah, jika kita mengasumsikan kecepatan berlari itu konstan selama sesi tersebut, di mana kecepatan sesaat itu sama dengan kecepatan rata-rata, maka ritme pembakaran kalori itu, sesaat itu dapat sama, yaitu RT sama dengan MIT fiber dikali dengan 3,5 dikali W per 200, di mana RT ini merupakan kalori per menitnya, pembakaran kalori per menitnya. Kita masuk ke simulasi model. Di sini terdapat seorang individu yang berat badannya itu sekitar 70 kg yang melakukan sesi lari selama 30 menit dengan profil kecepatan yang bervariasi. Profil kecepatan yang disimulasikan adalah 5 menit pertama dengan kecepatan 8 km per jam dengan nilai MIT-nya itu sekitar 8. 10 menit berikutnya dengan kecepatan 10 km per jam dengan nilai MIT-nya itu 9,8. 5 menit selanjutnya dengan kecepatan 12 km per jam dengan nilai MIT sekitar 11,8 dan 10 menit terakhir kembali dengan kecepatan 9 km per jam dengan nilai MIT itu ya 9. Oke, kita hitung pembakaran kalori per menit dari 5 menit pertama. Pada 5 menit pertama itu kecepatannya 8 km per jam dan diketahui nilai MIT-nya itu sekitar 8, maka ritme pembakaran kalori per menitnya itu dapat dicari dengan nilai MIT dikali dengan 3,5 dikali berat badan dibagi dengan 200. Maka didapat pembakaran kalori per menitnya itu 9,8 kalori per menit. Selanjutnya untuk 10 menit setelahnya, itu pada menit ke-6 sampai ke-15, itu kecepatannya 10 km per jam dengan nilai MIT-nya itu sekitar 9,8. Maka didapat pembakaran kalori per menitnya itu sekitar 12,005 atau dapat dibulatkan menjadi 12 kalori per menit. Selanjutnya 5 menit selanjutnya yaitu dengan kecepatan 12 km per jam dengan sekitar 11,8. Rata-rata pembakaran kalorinya itu 14,5 kalori per menit dan 10 menit itu dengan kecepatan km per jam dengan MIT-nya itu 9 didapat pembakaran rata-rata per menitnya itu 11,5 yang dibulatkan menjadi 11 kalori per menit. Nah, selanjutnya kita akan menghitung total kalori yang berlari yang dapat dihitung dengan menjumlahkan kalori yang terbakar pada setiap segmen waktu. Jadi, segmen waktu yang pertama itu kan 5 menit yang pertama, rata-ratanya itu 9,8. Jadi kita kalikan 9,8 dengan durasinya yaitu 5 menit. Jadi 9,8 dikali 5 ditambah dengan segmen waktu 10 menit kedua 10 dikali dengan rata-rata pembakaran kalorinya yaitu 12 dan seterusnya sampai ke 10 menit yang terakhir dengan kalorinya itu 11 dan dikalikan dengan durasinya itu 10 menit. Maka total kalori yang terbakar dengan berat badan 70 kg yang melakukan sesi berlari 30 menit itu sekitar 351,5 kalori. Interpretasi hasil dari simulasi, simulasi model menunjukkan bahwa ritme pembakaran kalori saat berlari sangat dinamis dan berubah dengan kecepatan. Dengan contoh spesifik pada berbagai kecepatan menghasilkan ritme pembakaran kalori yang berbeda untuk individu 70 kg. Hasil ini menekankan perlunya mempertimbangkan variasi
berlari dalam memperkirakan pengeluaran kalori karena penggunaan kecepatan rata-rata tidak mampu menangkap fluktuasi ritme pembakaran kalori setiap menit. Modelan berbasis MET memungkinkan visualisasi real-time perubahan pengeluaran energi seiring intensitas latihan, yang berguna untuk optimasi pembakaran kalori dan pemantauan energi. Kesimpulannya, makalah ini mensimulasi pemodelan ritme pembakaran kalori setiap menit saat berlari menggunakan pendekatan MET. Hasil simulasi menyoroti pengaruh signifikan kecepatan berlari dan berat badan terhadap fluktuasi pengeluaran energi dari menit ke menit. Model berbasis MET ini memberikan perspektif yang lebih dinamis dibandingkan dengan perkiraan sederhana dengan mempertimbangkan variasi kecepatan sepanjang sesi lari. Pembedahan ini menekankan pentingnya data kecepatan yang akurat dan real-time untuk estimasi pengeluaran kalori yang lebih presisi. Lalu di sini ada disarankan untuk penelitian selanjutnya, validasi model ini menggunakan data yang dikumpulkan dari pengukuran langsung konsumsi oksigen atau perangkat variabel yang teruji akurasinya selama sesi berlari dengan variasi kecepatan. Perbandingan antara output model dan data aktual akan membantu mengidentifikasi potensi penyempurnaan model. Karena model yang terbentuk di sini itu tidak lepas dari faktor-faktor yang lain seperti faktor gender dan lain sebagainya. Oke, ini daftar pustaka yang digunakan dalam makalah ini. Oke, dan ini merupakan tabel MET yang digunakan sebagai rujukan pada pemodelan matematika ini. Baik, sekian untuk presentasi dari saya. Apakah ada tanggapan atau pernyataan dari Ibu dan teman-teman sekalian? Saya baru mau nanya tadi, nilai MIT-nya didapat dari mana? Ternyata ada di lampiran. Coba lihat soalnya tadi, MIT-nya berapa? Di tabelnya, Ibu. Ya tadi kegiatannya apa aktivitasnya? Oh, kegiatannya berlari, Ibu. Berlari ada yang 8 km per jam, ada yang 9 km per jam, ada yang 10. Nah, Yang dipakai di soal tadi berapa? 8, 10. Ya. Ya, soal yang Maharani pakai barusan. Sebentar. Oh, larinya 1 sampai 5 menit, 8. Kemudian, bagaimana standar menentukan ini nih, Maharani? Kalau tadi kan beda lagi tuh MIT-nya. Coba lihat tabel MIT-nya. Kalau ini berdasarkan waktu ya. Kalau yang tadi itu berdasarkan apa? Oh, Ada kalau di 98. tabel di sini berdasarkan kecepatan, Ibu. Lalu bagaimana Kecepatan berlari Maharani? oleh MIT-nya. Kalau yang tadi itu bagaimana caranya Maharani menentukan? Ada 11 juga tadi kalau saya tidak salah. 11, berapa? 11,5 tadi. Itu saya dapat dari ini sih, Bu, contoh. Hmm, Karena dari yang saya lihat untuk karena tabel M itu nggak terlalu lengkap ya, Ibu, untuk setiap kecepatannya. Jadi hmm. di sini pakai perkiraan saja sih, Ibu. Seperti itu. Kalau coba balik lagi ke tabel MIT tadi berdasarkan apa dikelompokannya? Oh, berdasarkan aktivitas, Ibu. Bukan, ini nih, yang lari tadi. Oh, yang lari di sini, Ibu. Berlari 6 mph, meter per hours ya, maksudnya Ya, mph. Ibu. Oh, bukan kecepatan ya malah ya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat untuk aktivitas lainnya, ini akurat nggak tabel yang digunakan nih? Contohnya aja tadi, Rani nggak Oh, menggunakan ini. oh, sebenarnya untuk aktivitas yang lain bisa Ibu digunakan, tapi saya di sini lebih fokus ke lari karena takutnya pembahasannya terlalu luas, Ibu. Jadi Ada saya nggak sumber yang menyatakan bahwa lari sekian kilometer itu MIT-nya sebesar sekian? Kalau ini kan bukan berdasarkan kecepatannya ya. Iya,
Ini Eh, kecepatan loh, meter per hours kan kecepatan berarti meter per jam, menit per mil, Ibu. menit per mil. Oh, menit per mil, 10 menit per mil. Yang 6 mph itu apa? mph, bukannya meter per hours ya? Langsung banget. Mil per hours, Ibu. Oh, mil per hours. Ini saya pakai translate otomatis, Ibu, jadi seperti ini. Mil per hours. Menit per mil. Jadi gimana kalau untuk yang tadi itu nilai-nilai MIT-nya tidak sesuai dengan yang ini nih? Ada sumber lain nggak untuk menentukan nilai MIT-nya, Rani? Yang sudah ada ketetapannya. Em, yang saya dapat ini sih, Ibu. Hmm, Nah, mungkin itu memang nilainya akan berkisar antara 8 sampai 16 ya. ya, Tadi Ibu. sampai berapa nilainya? Yang di contoh soal tadi? Sampai 11, Ibu. Sampai 11. 11,8. Ada sumber lain? Sebentar. Ini apa nih? Ya. Ini Ibu yang jadi bahan rujukan untuk pendapat MIT juga. Yang di contoh soal tadi mana ininya? Rujukannya? Pokoknya itu enggak, Ibu. Saya itu cuma ini aja. Karena belum ada pembahasan itu sih, Ibu. Terus saya cari data dari eh, luar, Ibu, tentang intensitas lari. Tapi eh, datanya kayaknya kurang akurat itu. Gitu, Ibu. Nah, jadi gini, saya sarankan ya, Iya, Ibu. sebenarnya kita bisa bikin contoh soal sendiri kan ya, Rani. Iya, Ibu. Nah, kemudian kita punya tabel MIT yang barusan tuh yang Rani tunjukkan ke kita semua. Nah, coba bikin contoh soalnya dengan menggunakan tabel yang sudah diperlihatkan barusan. Jadi nanti bisa disesuaikan. Saya tadi bingung kan, ini MIT-nya dari mana? Kalau lihat tabelnya kok beda lagi seperti itu. Ternyata emang dari contoh soal yang diambil dari yang sudah dibahas sebelumnya sama orang lain gitu ya. Nah, barangkali di contoh soal tersebut dia juga punya rujukan tersendiri tabel MIT-nya, cuman tidak ditampilkan. Gitu ya, Rani. Iya, Itu Ibu. masukan dari Berarti lebih saya. baik pakai contoh soal yang dibuat berdasarkan tabel yang tadi dilampirkan seperti itu. Kan banyak kegiatan tuh ada berenang, apalagi berenang apalagi tadi tuh. Hmm. Ya. Eh, nah, itu saja yang diambil sebagai contoh. Jadi nanti datanya akan apa namanya inline dengan tabelnya gitu kan. Baik, Ibu. Itu Terima kasih. saja kalau untuk Rani ya. Kalau prosesnya sudah cukup dipahami, tambahannya nanti itu di makalahnya dan di PPT-nya. Baik, silakan ditutup. Baik, terima kasih, Ibu. Bu Ani atas masukannya. Untuk teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Ya, baik, jika tidak ada, akan saya tutup. Terima kasih pada Bu Ani dan teman-teman yang telah menyimak presentasi saya. Eh, Sekian untuk presentasi saya hari ini. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup ya. Tadi sudah ditampilkan ada 4 makalah terkait dengan pemodelan matematika. Sudah ada eh, kemajuan dari minggu kemarin ya. Minggu kemarin itu karena mereka penampil pertama, jadi tidak ada patokan yang seharusnya itu seperti apa. Nah, kemudian untuk yang tampil minggu depan, tentunya sudah harus lebih baik pula dari yang tampil pada hari ini. Minggu depan yang tampil siapa saja, Zahra?
Bentar, Bu. Ada Naya, Aurelia, Dwi, Dwi Kanesia, Bu. Baik, dipersiapkan dengan sebaik mungkin ya yang disebutkan namanya tadi. Judulnya kan kita bersepakat bahwa judulnya tidak boleh berubah lagi ya. Paling lambat hari apa saya bilang kemarin, hari Kamis. Sudah ditutup linknya ini, Zahra. Iya, Bu, malam. Tidak ada perubahan lagi ya. Ibu untuk yang metode atau judul yang diganti itu yang fontnya berwarna biru, Bu. Oke, baik. Oke, dari saya cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja perkuliahannya ya. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Untuk yang presentasi juga, saya berikan aplaus ya untuk semuanya. Semoga yang tampil minggu depan lebih baik daripada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih banyak, Ibu.